kedudukan pemimpin ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali dalam agama yang mulia ini. Pemimpin yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bebani dengan amanah, dengan kekuasaan, maka memiliki kedudukan yang tidak sembarang. Karena kita meyakini bahwasanya kepemimpinan, kekuasaan itu dari Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta ini. Yu'til mulka man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka ketika kedudukan dari pemimpin tersebut ada di lubuk hati kaum muslimin, maka keselarasan dalam hidup itu akan bisa terlaksana. Sehingga kedudukan pemimpin ini kedudukan yang tidak sembarang. Bukanlah kedudukan yang bisa diremehkan, akan tetapi kedudukan yang sangat dimuliakan, tinggi sekali. Tinggi karena efek dari adanya kepemimpinan ini akan berasa buat seluruh kaum muslimin. Karena terkadang kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka akan memberikan efek jera lebih dari Al-Quranul Karim. Sehingga dikatakan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, ma yazaghu al-imamu aktsaru mimma yazaghul Quran. Terkadang pemimpin itu mampu memberikan efek jera daripada Al-Quranul Karim. Terkadang Al-Quran dibacakan tidak memiliki efek jera. Orang terkadang-kadang tidak memperhatikan. Akan tetapi apabila pemimpin melaksanakan apa yang tercantum dalam Al-Quran, apa yang tercantum dalam As-Sunnah, kemudian memberikan hukuman-hukuman dan ketentuan-ketentuan, maka menjadikan ada keselarasan dalam kehidupan ini. Sehingga orang ketika berbuat dan melakukan perbuatan, ia berpikir matang-matang. Sehingga disebutkan bahwasanya termasuk kedudukan penguasa dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin, kaum mukminin untuk tunduk kepada para penguasa. Dan ketika perintah tunduk yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala iringkan ketaatan kepada para penguasa dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada seruan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, seruan yang diseru adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, maka kata Abdullah bin Mas'ud, pastikanlah setelahnya ada larangan yang kalian dilarang darinya, ataupun ada kebaikan yang kalian diperintahkan dengannya, menunjukkan apa yang ada di hati kalian. Benar tidak ada keimanan di hati kalian. Karena keimanan tidaklah ada di hati saja, akan tetapi al-i'tiqadu bil jinan, keyakinan dalam hati, wal iqraru bil lisan, dan diikrarkan dengan lisan, wa amalun bil jinan, dan pembuktian dengan apa yang ada dalam anggota tubuhnya, menunjukkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Jadi keutamaan yang pertama bagi penguasa dan pemimpin, Allah Subhanahu wa taala iringkan mereka ketaatan kepada pemimpin dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini menunjukkan kedudukan mereka yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran kewibawaan mereka.